Ting, Ting, tara. Hai Sobat Santer. balik lagi di OSIS Santer Podcast. Senang sekali bisa menyapa Sobat Santer kembali. Di episode kali ini adalah episode spesial karena kami akan membahas tentang Hari Pramuka. Perkenalkan, nama saya Michelle. Perkenalkan juga nama saya Nero. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang makna pramuka, pengalaman mengikuti Pekan Keakraban ke-13, dan apa aja nilai-nilai yang telah kami dapat tentang kegiatan pramuka. Nah, bersama kami telah hadir tamu yang istimewa, yaitu Ibu Marcelina Sandra Dewi SPD, selaku guru matematika sekaligus kakak pembina ekstrakurikuler Pramuka. Yeay. Wah. Hai, Ibu. terima kasih sudah diundang. Iya Ibu. Iya, Apa kabar Ibu hari ini? Luar biasa, hari ini sangat bersemangat nih ya. Kalian gimana kabarnya? Wah. Luar biasa juga sih Bu, karena hari ini adalah hari Jumat dan hari kebanggaan kami sebagai murid ya. Iya, Yeay, kebanggaan. Kebanggaan ya, karena mau weekend ya. Betul. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke makna tentang pramuka, menurut Ibu, apa sih arti penting serta peran strategis gerakan pramuka dalam membentuk karakter generasi muda ini? Menurut Ibu sangat penting pramuka ini dalam membentuk karakter ya. Khususnya sekarang di era modern ini kita kalau bisa tidak hanya unggul dalam pengetahuan, tapi juga harus kuat juga dalam karakter kita. Nah, di pramuka ini itu salah satu wadah supaya karakter kita ini bisa semakin dibentuk menjadi lebih baik begitu. Ih, Wah, keren ya. menarik sekali ya, Bu. Betul. Sangat menarik. Wah. Berarti di pramuka itu tidak hanya mengajarkan tentang pengetahuan atau keterampilan, tetapi juga membentuk sikap dan karakter. Betul sekali. Nah, omong-omong, nilai apa sih yang pengen Ibu tanamkan kepada peserta didik kami ini? Banyak ya yang mau ditanamkan nih, kita istilahnya kayak menabur benih nih yang diharapkan tuh berbuah banyak. Ya, betul. Sama halnya juga di pramuka ini nggak hanya kalian sekedar tahu, tapi juga lebih baik lagi. Sebagai wadahnya itu tanahnya harus subur, jadi karakternya ini harus lebih baik lagi, lebih unggul lagi gitu. Kalau di pramuka sih harapannya itu ya. Nah Ibu, kan sekarang teknologi sedang sangat melesat ya Bu. Mm-mm. Di tengah perkembangan teknologi ini, mengapa pramuka itu tetap relevan bagi kami generasi muda ini sih Bu? Justru menurut Ibu di dunia maya yang sekarang sangat-sangat marak ini ya, itu sangat-sangat membantu si pramuka ini. Kenapa? Karena dari si pramuka ini, kalau karakter kita tadi sudah kuat, kita bisa lebih bijak lagi untuk menggunakan media sosial, kemudian bagaimana cara kita untuk bersosialisasi di dunia maya ya. Nah, kalau bisa ini teknologi ini menjadi pendukungnya, bukan malah menjadi penghambatnya. Kalau di uh, dunia maya kan mungkin kita nggak bisa ya bertatap langsung gitu ya. Betul. Iya, nah kalau kemudian dibantu dengan pramuka itu bisa langsung bersosialisasi secara langsung gitu. Jadi harapan Ibu ini teknologi ini malahan membantu dalam kegiatan pramuka kita ya Ibu? Betul, iya. Nanti pasti kalian akan lebih tertarik sih kalau dikolaborasikan dengan memanfaatkan teknologi. Kalian kan lebih lihai nih pakai HP nih. Sepertinya iya ya. Iya, pasti itu. Nah, sebelum aku masuk ke makna pramuka, Bu, aku dengar-dengar Ibu pernah nih jadi koordinator pramuka tahun lalu. Apakah benar, Bu? Kamu dengar dari siapa nih, Ro? Wih, dengar dari siapa ya? Dengar dari siapa ya? Siapa ini? Ayo. Iya, kebetulan betul Ibu tahun lalu dapat kesempatan untuk menjadi koordinator khususnya Regu Putri.
Nah, bagaimana awal mula Ibu terlibat sebagai koordinator pembina pramuka di tahun lalu nih, Bu? Eee, Sebenarnya awal mulanya ya karena mendapat, kesempatan ya, mendapat tugas dari sekolah, diberi kesempatan untuk berdinamika, khususnya menjadi koordinator di Regu Putri. Kemudian hari demi hari gitu ya, setelah menikmati prosesnya, oh ternyata juga ada hal lain juga yang bisa, dipetik menjadi pembelajaran. Ibu jadi lebih tahu tentang kalian, kemudian bisa lebih dekat dengan kalian. Mungkin di kelas apalagi pelajaran matematika kalian udah takut duluan ya. Iya, jadi bisa melihat sisi lain nih kalau, ternyata di Iya. luar kelas tuh Eee, hubungan yang terjalin tuh juga bisa loh, nggak hanya menegangkan gitu. Ih, keren Wah, nih. yes. Nah, ngomong-ngomong Ibu menjadi pembina pramuka, kira-kira selama mendampingi peserta didik, pengalaman apa sih yang paling berkesan bagi Ibu? Pengalaman yang berkesan ya? Banyak sih ya, karena sudah beberapa tahun kan, nggak hanya ibu sih yang menjadi pembina kan, bapak ibu guru yang lain juga gitu ya. Tapi karena dari banyaknya pengalaman ini sih, yang menjadi berkesan itu ibu bisa melihat pertumbuhan kalian ya, pertumbuhan dalam artian yang awalnya masih malu, itu kemudian jadi lebih berani, yang di kelas nggak mau maju di pramuka bisa lebih aktif, kemudian, yang susah berkelompok di pramuka kan ada regu-regu ya, kalian jadi lebih belajar untuk, bekerja sama begitu. Jadi proses-proses itu yang membuat ibu menjadi merasa istimewa sih bisa punya kesempatan ini gitu. Wih. Ih. Keren banget ya, Ner. Iya, berarti Ibu kan sudah lama ya menjadi pembina Esko Pramuka ini. Nah, tantangan apa sih yang paling sering Ibu hadapi sebagai pembina? Tantangannya karena ini sudah umum kali ya, kadang tuh anak-anak merasa pramuka itu membosankan ya. Jadi itu juga menjadi tantangan untuk kami itu, bagaimana menyampaikan materi pramuka, prakteknya, itu menjadi lebih menarik. Jadi itu menjadi tantangan khususnya untuk ibu ya, supaya di kelas itu juga kalian, merasa tertarik gitu belajar pramuka. Nah, eh aku dengar-dengar lagi nih ya. Aduh, Nero nih banyak Denger-denger dengernya lagi. ya dia ini. Nah, kemarin itu keuskupan kita sempat menyelenggarakan pekan keakraban, betul nggak Ibu? Sebenarnya bukan keuskupan kita yang menyelenggarakan, tapi keuskupan kita ikut serta ambil bagian. Eh, sekolah kita SMP Santa Teresa kan juga mengikuti nih Bu. Siapa Mm-mm. saja sih yang mengikuti pekan keakraban Pramuka ke-13 ini? Iya, jadi mungkin sebelum ke sana nih, apa ya si pekan kekerabatan ini gitu ya? Iya. 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 Jadi sebenarnya itu semacam wadah ya, istilahnya kayak jambore begitu ya. Iya. Tapi ini diikuti oleh sekolah-sekolah Katolik, kemudian kemarin ada beberapa keuskupan ya yang ikut ya 35 35 Wah, dari beberapa, daerah di Indonesia. Salah Ber- satunya nih dari, Bangka Belitung gitu dan Kepulauan Riau kita bergabung dengan Batam karena masih satu keuskupan Pangkal Pinang. Nah, dari sekolah kita itu, kita mengirimkan beberapa. Nah, ternyata ada juga nih di sini salah satu delegasinya yang Wih, juga wah. ikut. Siapa siapa Nero? ya? Siapa ya? Sebelah aku nih kayaknya. Ikut Iya. ya. Iya, ternyata Wah. Michelle juga ikut ya, Michelle ya. Iya, Ibu. Ada Michelle. Kemudian karena itu bulan bulan sebelum semester ini, jadi mereka kemarin masih kelas 7 dan kelas 8. Ya, ada Pangeran. Kemudian ada Isra. Hai, kita sapa dulu, hai. Hai. Kemudian dari 9A itu ada Bintang, ada Elo, terus ada Katarina sendiri ya, Iya. ada Flower, ada Dion,
Kemudian dari sini ada kakak, kemudian ada kakak-kakak pembina yang lain, dari Parit 3 juga ada. Itu sih yang tergabung dari kita, kemudian kita bergabung dengan Batam juga. Totalnya itu ada berapa ya kemarin? Ada sekitar 24-an ya kayaknya. Wih, Iya. banyak juga ya ternyata. Nah, Kami. aku nih penasaran ya sebelum kita lanjut, aku Mm-mm. nih penasaran. Pekan Keakraban itu diselenggarakan di mana sih tempatnya? Hmm. Untuk tahun ini kemarin itu diselenggarakannya di Sumedang, di Bumi Perkemahan Kiara Payung. Wih, jauh ya dari Iya. sini ternyata. Jauh banget dia. Nah, tentang Pekan Kekerabatan 13. Jadi, bagaimana sih teknis pelaksanaan, alur kegiatan, dan bentuk penugasan selama kegiatan berlangsung gitu, Bu? Bagaimana kira-kira? Ibu kayaknya tanya itu ke Michelle aja ya. Michelle bisa jawab sini. Iya, jadi sebelumnya em, pendaftarannya ini tuh sebenarnya ditawarkan ke seluruh sekolah di bawah naungan keuskupan. Nah, kemudian dari kita Yayasan Tunas Karya itu salah satunya SMP Teresia itu ikut ambil bagian untuk mengikuti disebutnya PK, Pekan Kekerabatan itu PK 13 ini. Jadi waktu itu didata nih dari SMP Teresia siapa aja yang mau ikut. Kemudian dari sekolah-sekolah lain juga sama seperti itu. Nah, lalu setelah itu ini nggak ada tes ya waktu itu ya. Enggak. Langsung langsung bisa ikut, tapi sebelum pelaksanaannya memang ada beberapa kali mereka pelatihan karena jauh jadi via Zoom gitu. Lalu beberapa kali sempat juga latihan langsung ya di sekolah kita ini seperti latihan tali temali, mendirikan tenda. Wah, mereka udah jago tahu mendirikan tenda. Wih, udah ahli. Wih, Udah ahli. Jadi nanti kalau kita mau kemah, undang aja kita suruh nih. Miceng aja nih kayaknya yang buatin tenda untuk kita. Wah, siap, siap, Oh, benar ya? siap. Iya, jadi setelah pelatihan itu lalu sudah persiapan, akhirnya kami berangkat bersama. Nah, waktu itu ada ya juga yang berangkatnya karena udah di masa liburan, jadi udah mulai berpencar kan kami ya. Ya. Nah, ada yang ketemu di Jakarta. Yang dari Bangka ini kami berangkat bersama terus ketemu di Jakarta. Yang dari Oh, Batam juga bertemunya di Jakarta. Jakarta. Baru di Jakarta itu dijemput oleh panitia. Oh, panitia sendiri yang Betul, menjemput. betul. Iya, dari panitia kami dijemput menuju ke Bumi Perkemahan itu. Lalu sampai di sana ya kami ke lembur masing-masing. Ke lembur tuh kayak desa desa gitu ya namanya. eh Kayak ada pos-pos gitu. Kami kebetulan dapatnya lembur. Berapa masih kan nggak? Lembur Lembur anyar. anyar. Jadi kayak lembur gitu namanya tuh sebenarnya desa gitu. Oh, dia kayak lingkungan tersendiri atau kayak pos-pos gitu aja? Pos-pos aja. Cuma Oh. supaya mungkin namanya menarik dibuat lembur-lembur begitu. Nah, yang ikut di sini kan ada dua nih, ada Michelle sama Ibu. Mm-mm. Menurut Ibu sama Michelle itu tuh seru banget atau seru aja atau cukup pengalaman sekali seumur hidup gitu? Kita jawab misalnya 1, 2, 3. Seru Seru banget. banget. Gila Wow, deh. sungguh sangat kencang ya. Ya, sebenarnya jujur juga ini pengalaman pertama ibu ya. Awalnya juga mau ikut ini juga mengisi liburan begitulah ya Iya. istilahnya. Kemudian ternyata di sana juga dapat teman-teman baru. Jadi itu yang membuat pelaksanaannya jadi semakin seru. Wih. Nah, apa sih Bu tujuan kegiatan ini nih? Tujuan kegiatan Pekan Keakraban ini? PK ini ya. Iya. Kalau Ibu lihat tujuannya ini sebenarnya karena judulnya Pekan Kekerabatan ya, sebenarnya ingin mengakrabkan sih ya. Jadi kayak ini menjadi wadah pertemuan antar sekolah-sekolah, kemudian eh, dapat menjalin teman baru gitu ya, dapat teman baru. Jadi kenal nih kemarin kami di Lembur Anyar itu dengan Keuskupan Palembang ya, Wih. Palembang terus dari ND juga ada.
Dari Bandung sendiri ada. Bandung ini paling banyak mengirim, Iya. kontingen Bandung ini paling banyak mengirim sih waktu itu. Misal jadi dapat banyak teman baru ya. Wah, banyak banget, Jadi Nek. mereka itu ada buku, namanya buku persahabatan. Wih, Iya. Iya, di sana kayak ada daftar gitu, lalu nanti ada 100 daftar dan bisa lebih. Jadi mereka nanti kalau ketemu teman baru harus tanya nama, kemudian hobi, IG kayak identitasnya gitu, oh, terus nomor HP begitu. Jadi biar saling mengenal dari panitianya juga seru. Hmm. Saya sebagai peserta tuh juga merasakan banyak pengalaman baru juga, teman baru, bahkan lingkungan baru yang sebenarnya saya belum dapatkan di Bangka ini. Nah, juga menurut Ibu ya kira-kira kegiatan apa sih yang paling berkesan sebagai panitia yang menemani kami untuk ke sana itu? Iya. Yang paling berkesan kalau paling nih kayaknya harus pilih satu ya. betul. Iya, Iya. susah sih ini. Banyak pengalaman berkesan. Tadi karena masih pengalaman pertama juga, jadi ibu jadi teringat lagi dulu waktu ibu SD juga pernah kemah-kemah gitu ya. Tapi Oh, tapi Wih, bukan skala yang antar kota, antar iya. provinsi gitu enggak. Jadi keingat masa dulu waktu ibu kemah, kalian masak. Kemudian, hari ini mau makan apa, terus berasnya nggak jadi ya, mereka Wih, masak masak nasi nggak jadi. Kemudian, jadi gimana tuh? untungnya tuh mereka mau makan apa aja sih, cuma ketika, kegiatannya padat memang kami membantu juga untuk mempersiapkan, makan-makannya. Nah, dari hal-hal begitu, itu sih yang berkesan untuk ibu. Ibu jadi punya pengalaman baru. Kemudian ibu jadi lebih dekat dengan mereka, jadi kenal juga teman kita yang ada di Batam, di Bali, Iya. di berbagai daerah itu. Kemudian di sana juga kita diberi kesempatan untuk mengenalkan budaya kita. Waktu itu dari Pangkal Pinang sama Batam itu kita mempersembahkan tarian ya, tarian wis Wih, ini keren metal. nih. Iya, mempersembahkan tarian. Jadi setiap malam itu nanti ada pentas seni. Setiap malam. Iya, selama 1 minggu di sana itu setiap malam ada pentas seni dari berbagai daerah itu. Kita menyelenggarakan tarian apa nih kalau boleh tahu? Tarian apa? jadi kita itu membawakan tari campak. Iya, Ya, weh. Wih, masih Betul, bisa mereka nggak nih sangat tariannya? lihai-lihai. masih ingat lah sedikit-sedikit ya. Ingat ya. Masih ingat, masih ingat. Nah Bu, tadi kan pengalaman ya Bu, pengalaman Mm. yang paling seru banget tuh Ibu. Nah sekarang aku mau nanya, apa momen yang paling berkesan banget untuk Ibu? Jadi momen ini kita lingkupnya itu dalam suatu peristiwa. Lingkupnya dalam suatu peristiwa. Oke, eh hari setelah kita pentas, itu adalah ada salah satu anggota dari kontingen kita, jadi kontingen Keuskupan Pangkal Pinang, itu ada yang terluka. Jadi waktu pentas kan nggak pakai sendal ya, Iya. nggak pakai sendal. Kemudian dia berjalan. Nah, karena ini bumi perkemahan ya, mungkin ada serpihan kaca. Nah, dia terluka. Dia kena kakinya ya. Lalu kami bawa ke posko kesehatan. Nah, karena mungkin sudah dalam lukanya, jadi dari panitia itu membawa ke rumah sakit untuk dijahit waktu itu ya. Nah, di situ ibu merasa titik baliknya para peserta ini, adik-adik ini, Michelle dan teman-temannya, itu mereka seperti terlihat saling peduli. Wih. Karena di malam pertama, kedua itu mereka itu masih malu-malu. Ya, mereka nggak bergabung terus saling ngobrol. Harus dulu kami, ayo ayo kita makan bersama. Jadi Terus iya, belum ada interaksi dari inisiatif diri sendiri gitu heeh, ya. betul. Nah, tapi momen itu justru membuat mereka jadi saling dekat ya. Mungkin emosionalnya mungkin juga sudah saling terbangun.
mereka sama-sama mengantarkan ke posko dan ketika, salah satu teman kami belum kembali lagi karena, tadi Iya. masih dalam proses pemulihan, mereka setiap hari mengantarkan makanan itu ke posko, mengambilnya, mengantar lagi, mengambilnya, dan mengingatkan untuk minum obat. Ya ternyata, Wih. nah mulai dari situ sih mereka itu jadi semakin dekat. Momen itu yang, me membuat ibu istimewa juga. Oh ternyata anak-anak ini mungkin belum dapat momennya aja kali ya untuk supaya lebih dekat gitu. Mengharukan ya Iya. ceritanya. Kayak Wah. cerita-cerita yang mempersatukan kembali sahabat yang sudah lama. Wes. Wow. Nah, Ibu, kan tentu setiap kegiatan itu memiliki tantangan. Kendala apa sih yang dihadapi peserta maupun pembina yang Ibu rasakan? Apa nih kira-kira, Bu, kendala? Kendalanya ya, kalau kendala secara eksternal tuh mungkin karena nggak biasa di sana. Di sana tuh cuacanya memang sangat-sangat dingin ya untuk ukuran cuaca kita di sini. Kalau pagi itu luar biasa dingin, kalau malam juga dingin sekali. Nah, itu juga menjadi kendala sih, tapi karena setiap malam kita berkumpul evaluasi, itu sih yang membuat suasana menjadi semakin hangat. Iya. Wih. Wes. Nah, dari tantangan tersebut, pelajaran apa sih yang Ibu dapat atau boleh nih yang Michelle dapat dari pekan keakraban itu? Betul. Apa Michelle? Kalau aku sih pelajarannya sih em, bisa dapat banyak teman, terus yang paling penting hati-hati pokoknya. Hati-hati Hati-hati. dengan apa yang ada di tanahnya itu. Mungkin nggak mau pokoknya kejadian terluka itu terulang kembali. Kalau dari Ibu gimana nih? Dari ibu juga sama sih ya, tapi mungkin dari POV-nya ibu itu selain pembelajaran baru tadi dapat teman baru. Ibu ketemu dengan eh Keuskupan Tanjung Karang dari Lampung ya, Wih, dapat kayak ketemu saudara di tempat iya, perantauan gitu ya. betul. Iya, ketemu mereka. Lalu pengalamannya juga tadi ternyata melihat mereka itu juga membuat ibu belajar, belajar untuk terbuka, terbuka dan mau tumbuh bersama. Iya. Iya. Wey. Nah, dari momen itu, adakah ada momen yang membuat Ibu bangga terhadap kontingen SMP Santa Teresia? Wow, aduh nanti habis ini mereka terbang lagi ya. Salting, salting. Salting nanti. Iya, betul. Pasti ibu bangga dengan mereka. Soalnya waktu latihan tuh mereka sering kayak, "Bu, gimana ya nanti di sana ya?" Gitu. Eee, Selalu mengkhawatirkan nanti bisa nggak ya di sana gitu. Iya. Ternyata mereka bisa survive, berkat dukungan juga dari orang tua, mempercayakan kami para kakak-kakak pendamping ini untuk membersamai mereka. Akhirnya mereka bisa pulang dan harapannya sih membawa pembelajaran ya, membawa, eee, makna gitu dari kegiatan yang sudah mereka alami. Wih, seru banget Wih, Wih, nih tentang. salting bawa banget. pulang nggak? Bawa oleh-oleh mereka mereka kemarin beli oleh-oleh banyak. Wih, apa Iya, banyak? Nggak bagi-bagi nih. Apa tuh? ya, Ada makanan khas dari sana itu dari singkong ya, iya. yang kita di desa desa ada Cirende. Cirende Iya, ya, Cirende. Wih, desa kayaknya banyak Cirende. jalan-jalannya ya nih. Iya. Ya memang kegiatannya itu, karena pesertanya banyak, jadi dia dibuat, giliran gitu. Nanti lembur anyar, sesi pertama kemana 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 atau kegiatannya apa. Nah lembur, eee, misalnya lembur Kemiri ya, Katumiri.
Lembur Katumiri nanti kemana gitu. Jadi mereka itu setiap hari ada kegiatannya. Jadi sudah dirancang sedemikian rupa ya. Iya, dari panitianya sudah disusun. Wih, keren banget nih dari pengalaman mereka mengikuti PK ke-13. Nah, aku mau masuk lagi ke pramuka. Bagaimana sih strategi atau gerakan pramuka agar tetap relevan dan menarik para generasi muda untuk menyukai pramuka? Kalau dari kalian nih, kalian suka pramuka tuh yang gimana coba? Aku suka pramuka itu yang survive. Jadi kayak Ada tantangannya iya gitu ya? betul, secara berkelompok. Jadi Hmm, bisa mewujudkan juga sikap saling toleransinya, bekerja samanya. betul. Kalau dari Katarina? Kalau aku suka yang pramuka tuh kayak gerak terus, nggak Woi, diam ya, woi, suka kesana yang kesini kesana gerak-gerak ya, kesini, iya. gerak jalan itu. PBB berarti suka nih, berarti kita Suka perlu tes suka. juga ini. Iya, tentunya strateginya ini em, kita seimbangkan lah ya, kita seimbangkan dengan kemajuan juga saat ini. Tidak mungkin juga meminta anak-anak itu sekarang apa namanya, membaca arah mata angin misal ya, Iya. dengan cara kalau dulu mungkin menegakkan kayu terus kita lihat kemana Iya. arahnya gitu ya. Nah sekarang kan karena sudah ada teknologi kayak kompas, bahkan di HP juga ada kompas. Nah itu tentunya supaya kalian lebih tertarik tuh bisa lebih memadukan lagi gitu dengan kemajuan saat ini. Wih, Wah, keren ya. keren banget tuh. Pramuka yang dulu itu sepertinya sangat lebih survive Iya, daripada dulu sekarang. dulu lebih ke Iya. alam. Mungkin karena kita juga keterbatasan ya Iya. dengan situasi. Maksudnya ketika ingin camping di sungai-sungai gitu ya. Ya, Wih. mungkin belum punya kesempatan nih. Nanti Iya. kita kalau ada kesempatan pengganti ke sungai itu kemana gitu. Nanti Atau kalian ada sepertinya ya. atau bisa Sepertinya. kita coba? Sepertinya ya acara pramukanya itu Iya. ada sepertinya. Nah, jadi apa nih kira-kira harapan Ibu untuk pramuka di SMP Santa Teresia di masa yang mendatang nih? Oke. Ini harapannya khususnya dari Ibu eh semoga anak-anak bisa menikmati proses bertumbuh kalian, eee, mau itu panas, mau hujan, ikuti saja prosesnya. Karena pasti, segala bentuk kegiatan yang sudah dirancang oleh Bapak Ibu guru, itu, eee, semata-mata itu karena untuk pembentukan karakter dan, pertumbuhan kalian. Jadi kalian nikmati dan kalian fun aja gitu ya ikut pramuka, terus kemudian selamat berdinamika juga untuk, adik-adik penggalang. Ih. Wih. Ye. Tidak usah sungkan kalau mengalami, kesulitan dalam prosesnya. Bapak Ibu guru, kakak-kakak pembina siap sedia untuk membantu. Wih. Wih. Nah, Bu, sebelum Ya, aku akhiri nih, mhm. adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada para sobat santri ini? Untuk semuanya ya? Iya. Oke. Karena ini berkaitan dengan, pramuka, untuk adik-adik sekalian, selamat berdinamika. Ayo kita bersama untuk menciptakan suasana pramuka yang, sangat menarik. Kita bersama, hidupi makna-makna dari dasar dharma kita ya. Iya. Ya, semoga itu eee, menjadi pedoman kita untuk terus bertumbuh bersama, ya. Wih, keren Wih, Wih, banget. keren yeay. banget. Wih, udah nggak sangka ya. Kita udah di akhir. Udah Iya, loyo ya, kita Joro udah di ya. akhir nih. Udah di akhir Nah, ya. ya. Terima kasih banyak ya Ibu sudah memberikan waktu berbagi pengalaman kepada Iya. kami serta telah memberikan inspirasi kepada kami dan sobat santer ini. Sama-sama, Ibu juga berterima kasih sudah
beri kesempatan untuk sharing-sharing ya. Nanti setelah ini masih sharing juga boleh. Nah, jadi semoga perbincangan hari ini dapat menambah wawasan sekaligus mengajak kita semua untuk melihat pramuka sebagai wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan kebersamaan. Yeay. Oke, mari kita tutup. Sebelumnya saya Nero Reska. Saya Michelle. Sampai Sampai jumpa berjumpa lagi di episode episode OSIS Osis Center Center Podcast Podcast berikutnya. berikutnya. Salam Salam Pramuka. Pramuka. Salam.